Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melianti Ruku, kelas A, Prodi PGSD semester 4. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pendidikan IPS SD. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Semua sudah makan? Baik, sebelum kita lanjut materi, Ibu mau absen dulu. Sebelum kita masuk dalam materi, satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Tidak. Oke, mari kita lanjut pada materi. Sebelum kita lanjut materi, di sini siapa yang sudah pernah dengar kata keragaman yang ada di Indonesia atau yang ada di lingkungan kita? Ada bermacam-macam keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, berbeda-beda suku bangsa, bahasa, dan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Di sini materi hari ini Ibu ambil dari tema 6, subtema Aku dan Cita-citaku, pembelajaran ketiga mengenai keragamaan yang ada di Indonesia, yaitu tentang sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Dalam rencana pembelajaran yang hari ini Ibu buat adalah Ibu melukis buat cerita atau mempunyai sebuah cerita seorang pengusaha yang sukses. Seorang pengusaha yang sukses dalam masa kuliahnya. Nah, sebelum kita lanjut masuk dalam materi, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang tahu atau pernah dengar ternak-ternak yang dapat dimanfaatkan oleh manusia? Bisa sebutkan salah satu? Contohnya apa? Ada ayam, sapi, apalagi Eldo? Kerbau. Nah, itu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Diambil dagingnya. Kalau ayam itu telurnya bisa diambil, terus dagingnya bisa dimakan kalau sudah besar. Kalau bisa juga dimanfaatkan oleh manusia sebagai digunakan sebagai manusia untuk menjual, menghasilkan uang, ya kan? Iya. Nah, di sini Ibu akan menceritakan sebuah cerita atau Ibu akan memberikan sebuah peta konsep, yaitu cahaya, tentang tanaman yang hidup subur. Cahaya, kalau tanaman itu mendapatkan cahaya, maka tanaman itu akan hidup subur. Kemudian tanaman itu juga harus ada kelembapan, nutrisi, air. Kalau tidak disiram, maka tanaman itu akan layu. Contoh tanaman yang menghasilkan hasil alam, tanaman itu bisa dihasilkan atau dapat bermanfaat bagi manusia. Contohnya mangga, apel, sayur, wortel, dan kembang kol. Nah, adik-adik, itu adalah bagian dari keragaman yang ada di lingkungan atau yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya dan kegiatan penduduk. Ada
Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Hewan dapat dihasilkan melalui pertanian, peternakan. Baik adik-adik, sampai di sini materi pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang belum mengerti, waktu dan kesempatan Ibu berikan untuk bertanya. Masih ada yang sudah mengerti? Sudah. Baik adik-adik, jangan lupa belajar di rumah. Ibu akan memberikan tugas. Minggu depan kalian dikumpulkan pada minggu depan. Tugasnya adalah menyebutkan berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia, minimal 2. Sudah bisa? Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.